Shalom putra-putri kerajaan surga, kekasih-kekasih Tuhan yang disayang oleh Tuhan dan saya juga kasihi. Saat ini kita tiba di seri pesan pengembalaan yang ke-29 dan senang sekali saya boleh mengunjungi saudara di rumah saudara karena Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti pesan pengembalaan yang lalu, 2 kali berturut-turut saya share bagaimana kitalah alasan kasih-Nya. Dari surat Petrus yang mengupas begitu luar biasa dan dalam bahwa memang Tuhan sudah menjadikan saudara-saudaraku sasaran dari kasih-Nya. Saudara, saat ini judul dari seri pesan pengembalaan ke-29 adalah bagaimana kan kubalas kasih-Nya. Kalau kita tahu bahwa kita adalah sasaran, alasan, dan target yang diburu oleh kasih Tuhan, yang diumamakan oleh Pak Max Lucado seperti anjing pemburu yang mengejar sasaran sampai kena. Saudara, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana akan kita balas kasih yang seperti itu? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 116 ayat 12 dan 13. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Saudara, ini adalah ciptaan tulisan dari Daud. Dari pasal 110 sampai terus berpasal-pasal saudara menemukan sebuah puisi yang begitu panjang, begitu berbobot, dan begitu indah. Puisi yang maknanya dalam, tetapi diungkapkan dengan bahasa yang sangat sederhana. Tanpa ditafsirkan terlalu berat. Maka ayat ini begitu sederhana untuk kita mengerti. Sebuah pertanyaan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Yang pertama-tama kita bisa mengerti dari pertanyaan ini adalah kita semua punya pertanyaan yang sama. Tidak hanya Daud menunjukkan pertanyaan bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Daud tidak hanya bertanya kepada dirinya sendiri. Tetapi biarlah ketika kita membaca ini, kata pengganti orang pertama, ku balas kepada kebajikannya, segala kebajikannya kepadaku. Biarlah itu juga ketika kita baca menjadi sebuah pertanyaan bagi diri kita juga. Masing-masing dari kita perlu menjawab pertanyaan ini. Saudara tidak perlu mengganti kataku dengan kata ganti orang kedua. Bagaimana akan kamu balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadamu? Tidak perlu kita menanyakan itu pada orang lain, bukan? Tetapi yang pertama-tama biarlah itu menjadi pertanyaan kita semua. Saudara, kita masih berada di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Beberapa tahun yang lalu viral video seorang remaja yang ketika ikut upacara bendera, upacara memperingati kemerdekaan, dia diutus oleh sekolahnya untuk mengikuti di tingkat yang lebih tinggi.
skalanya, saudara. Tidak di desa, tetapi di provinsi di mana dia tinggal. Ketika upacara itu dikerjakan, dilaksanakan, saudara. Semua peserta upacara ketika petugas menaikkan bendera merah putih itu, tiba-tiba tali benderanya putus, saudara. Dan karena putus, tentu saja macet. Di tengah-tengah tiang bendera itu, benderanya nyangkut di sana. Yohanes Ade Kala, anak muda ini, anak remaja ini, ketika melihat tali bendera itu putus, apa yang dia kerjakan? Dia lari ke tiang bendera itu. Dia naiki, saudara. Dan saudara, dari atas tiang bendera, dia tarik bendera itu sampai berkibar di puncak tiang. Dan dia ikat, saudara. Supaya semua dapat melanjutkan upacara itu. Saya tidak mengerti bagaimana dan apa motif yang mendorong remaja Yohanes ini untuk naik ke tiang bendera sampai mengibarkan di atas tiang bendera itu berkibar di puncak. Saudara, tentu saja jawabnya sederhana, karena dia cinta tanah air. Dia bisa mengerti bahwa kemerdekaan yang dia nikmati sebagai seorang remaja adalah jasa dari para pahlawan yang merebut kemerdekaan dengan tumpah darah mereka. Dan dia ingin membalas itu semua dengan naik ke atas tiang bendera. Seorang pengacara yang terkenal, Bapak Hotman Paris Hutapea, memanggil dia, saudara, dan ingin sekali bertemu dengan remaja Yohanes ini. Apa yang dikerjakan oleh Pak Hotman, saudara? Dia menghadiahi, mengganjar anak remaja ini dengan uang. Berapa jumlahnya? Fantastis, 50 juta rupiah. Dan Pak Hotman dengan bercanda berkata, kamu belikan itu semua permen. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini biarlah menjadi pertanyaan kita. Masing-masing dari kita punya cara bagaimana membalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Yang kedua, saudara, Tuhan tentu saja bukan seperti debt collector, penagih hutang. Tuhan tidak ingin, bahasa Jawanya ngundat-ngundat, saudara. Tidak ingin memperhitungkan, bahkan menambah dengan bunga yang berat. Tuhan tidak ingin dengan hikmat Roh Kudus yang mengurapi Daud, menuntun Daud menulis puisi ini. Lalu memakai Daud untuk menagih hutang, di mana saudara sudah menerima segala kebajikan kebaikan Tuhan. Tidak, saudara. Tetapi apa yang dimaksudkan Tuhan di dalam pertanyaan ini yang ditulis sebagai mazmur oleh Daud? Apa yang Tuhan inginkan dari kita, saudara? Tuhan cuma ingin satu hal, bahwa Dia telah menjadikan kita semua alasan dari kasih-Nya. Supaya kita tahu bagaimana tulus, panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih-Nya. Itu saja yang dimaui oleh Tuhan. Karena orang yang mengerti cinta dan kasih Tuhan, dia akan menjadi orang yang sangat berbeda dengan kehidupannya yang lama. Yang ketiga, kita belajar dari tema ini. Bagaimana akan kubalas kasih-Nya? Poin yang ketiga. Di ayat yang berikutnya, ayat 13, dikatakan begini, saudara. Aku akan
Ini jawabannya Daud. Mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat 12 dan 13 kita belajar 4 kata Ibrani yang sangat penting di sini. Yang pertama, kata kerja membalas kepada Tuhan adalah yang dipakai kata syuk. Kata syuk ini saudara bukan sekedar membalas, tetapi yang sangat indah adalah mengembalikan. Artinya yang kita terima dari kasih Tuhan sesungguhnya milik Tuhan. Apa itu? Kasih-Nya. Dan itulah yang dipakai oleh Daud. Kata bukan sekedar membalas, tetapi mengembalikan. Artinya bagaimana Pak Andreas? Artinya kalau saudara mengeluarkan suara di sebuah lembah, maka suara yang saudara keluarkan, teriakan yang saudara keluarkan akan bergema. Akan kembali kepada saudara yang memiliki suara. Kenapa? Karena dipantulkan oleh dinding-dinding gunung itu, saudara. Dan itulah dipakai kata, yaitu kata syuk oleh Daud. Bagaimana akan ku kembalikan kepada Tuhan segala kebajikan. Kebajikan di sini dipakai kata takmul. Saudara, kata ini tidak hanya sekedar kebajikan, tetapi kebaikan, manfaat, keuntungan, kegunaan, dan ini yang sangat penting saudara, anugerah. Semuanya merujuk kepada satu kata yang dipakai penerjemahannya dari kata takmul ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu takmul. Bagaimana akan ku kembalikan segala kebaikan, manfaat, keuntungan, dan anugerah dari Tuhan? Tentu saja saudara tidak akan pernah mungkin sampai kapanpun mengembalikannya secara utuh. Karena ini adalah berbicara tentang anugerah. Saudara, kata yang ketiga di ayat 13 dikatakan, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Kata mengangkat di sini yang dipakai adalah kata nasah. Kata nasah yang dipakai oleh Daud itu artinya memikul di atas bahu, menanggung, menopang, menahan. Dalam bahasa rohaninya memuji dan mengagungkan. Wow, luar biasa saudara. Dan yang terakhir, kata Ibrani keempat adalah keselamatan. Yang dipakai di sini adalah nama Yesus sendiri, yaitu Yesuah. Kata keselamatan, Yesuah, itu adalah tidak sekedar selamat, tapi sebuah kelepasan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kalau saudara teliti, kata keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bernilai kekal. Artinya, kalau kita sudah menerima kebaikan, kebajikan daripada Tuhan, maka yang kita harus kembalikan kepada Tuhan adalah sebuah tindakan, pikiran, hubungan dengan orang lain harusnya juga bernilai kekal. Karena apa? Karena kita sudah menerima sesuatu yang bernilai kekal. Apa itu? Yesuah, keselamatan. Yang adalah persis dengan nama Yesus, Yesuah HaMasiah. Saudara, indah sekali apa yang disusun dari bahasa Ibrani. Ini merupakan sebuah puisi yang begitu maknanya sangat dalam. Kita memang harus mengembalikan kasih-Nya kepada pemiliknya, yaitu Tuhan. Dengan cara bagaimana? Hiduplah
dengan cara hidup bernilai kekal. Mari saudara, kita responi firman Tuhan yang sudah kita baca ini dengan sebuah pujian. Dengan apa kan kubalas kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Haleluya Yesus. Kaulah yang setia, Engkau Allah yang setia Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur, kami menemukan makna yang begitu dalam dari Mazmur Daud ini. Tuhan, sungguh biarlah pertanyaan ini harus kembali kepada pribadi kami masing-masing untuk menjawabnya. Kami tidak perlu menunjukkan pertanyaan ini kepada orang lain, tetapi justru kepada kami sendiri. Kami mau seperti Daud mengangkat, memikul, meninggikan di bahu kami kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan sesuatu yang bernilai kekal, yang setara dengan kasih-Mu yang bernilai kekal itu. Sebuah peninggalan yang indah yang akan kami tinggalkan selama hidup di dunia ini. Sesuatu yang akan dikenang, yang bernilai kekal, yang untuk kami nyatakan sebagai balas kasih Tuhan yang tak terbalas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus mengajarkan pengertian-pengertian yang lebih lagi kepada kami. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri, Yesua itu yang sudah Tuhan berikan bagi kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu lagi di pesan pengembalaan yang akan datang. Puji Tuhan.